Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Eko Agus Suprayitno, dosen dari Departemen Teknik Biomedik, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, Institut Teknologi 10 November. Video ini saya buat untuk memenuhi kelengkapan proses sertifikasi dosen tahun 2025 terkait video mengajar dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Video ini akan mengulas mengenai pembelajaran mata kuliah teknik digital dan laboratorium. Mata kuliah teknik digital dan laboratorium memiliki bobot 4 SKS. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di Departemen Teknik Biomedik. Mata kuliah ini membahas mengenai ilmu dasar sistem digital, baik secara teori maupun secara praktek. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu untuk memahami teori sistem bilangan, gerbang logika, rangkaian kombinasional, rangkaian multivibrator, dan rangkaian sekuensial, beserta aplikasinya. Selain itu, mata kuliah ini juga bertujuan agar mahasiswa mampu untuk melakukan suatu eksperimen mengenai teori yang sudah dipelajari dan dipahami. Untuk capaian pembelajaran semester pada mata kuliah ini terdiri menjadi 5 bagian. Adapun CPMP yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu untuk menunjukkan, menjelaskan, dan menyelesaikan suatu permasalahan yang berhubungan dengan dasar sistem elektronika digital beserta teorinya, seperti perbedaan antara sistem analog dan sistem digital, sistem bilangan, dan pengkodean. Untuk CPMK kedua, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan tentang gerbang logika, aljabar bulan, penyederhanaan persamaan logika, serta mampu untuk melakukan suatu eksperimen yang berkaitan dengan rangkaian dasar gerbang logika. Untuk CMMK ketiga, mahasiswa diharapkan mampu untuk menunjukkan, menjelaskan, merancang, dan menganalisis rangkaian kombinasional, serta mampu untuk melakukan suatu eksperimen yang berkaitan dengan rangkaian logika kombinasional. Untuk CPMK keempat, mahasiswa diharapkan mampu untuk menunjukkan, menjelaskan, dan menganalisis rangkaian logika sekuensial, serta mampu untuk melakukan suatu eksperimen yang berkaitan dengan rangkaian logika sekuensial. Dan terakhir, untuk CPMK kelima, mahasiswa diharapkan mampu untuk merancang, menganalisis, mengevaluasi rangkaian logika sekuensial, serta mampu untuk melakukan suatu eksperimen yang berkaitan dengan rangkaian logika sekuensial. Untuk materi pembelajaran pada mata kuliah teknik digital dan laboratorium terdiri dari baris bilangan, gerbang logika, rangkaian kombinasional, penyederhanaan rangkaian kombinasional, multivibrator, dan rangkaian sekuensial. Perlu diketahui bahwa untuk bentuk pembelajaran mata kuliah ini dilakukan dalam bentuk seminar, diskusi, simulasi suatu rangkaian dengan software logistik, serta penugasan. Terkait rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah ini, beserta referensi pendukung dalam mata kuliah ini, semuanya bisa diakses di MyITS Classroom, salah satu platform e-learning yang ada di Institut Teknologi 10 November. Terkait kelengkapan materi maupun penugasan, semua dilakukan di MyITS Classroom. Mengenai kriteria dan teknik penilaian pada mata kuliah teknik digital dan laboratorium, dilakukan dalam bentuk penugasan, simulasi, pelaporan, proyek, dan praktikum.
Terkait contoh pembelajaran dalam kelas untuk mata kuliah teknik digital dan laboratorium bisa dilihat sebagaimana video berikut. Terima kasih. Selamat sore untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita hari ini ketemu lagi ya di mata kuliah digital dan laboratorium. Untuk hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga, ya, di mana untuk pertemuan ketiga kita akan bahas terkait OJK. Nah, seperti di kontrak pertemuan di awal, ya sudah saya sampaikan terkait rencana pembelajaran semester. Nah, di sini saya coba reminder. Jadi di RPS ya pada pertemuan ketiga, terutama di capaian pembelajaran mata kuliah ya, CPMK kedua di mata kuliah teknik digital ini goalnya ya, harapannya mahasiswa mampu menjelaskan tentang gerbang logika ya, gerbang logika, kemudian aljabar bulan ya, penyederhanaan persamaan logika ya, serta harapannya mampu melakukan satu eksperimen yang berhubungan dengan gerbang logika gitu ya. Nah, adapun bahan kajian utama yang kita bahas di sini adalah tetap terkait OJK ya, dengan beberapa indikator yang tadi sebenarnya sudah saya sampaikan di bagian JPMK ya, terutama mengenai pemahaman Anda terkait gerbang logika dasar ya, aljabar bulan, kemudian tanggal kebenaran ya, kemudian rangkaian kombinasi ya, rangkaian sederhana menggabungkan antara beberapa gerbang logika. Adapun bentuk pembelajaran ya kita lakukan secara diskusi ya, saya sampaikan dalam bentuk ceramah ya, kemudian nanti juga ada simulasi dan penugasan yang mungkin akan saya sampaikan di akhir dan nanti bisa diakses di MyTest Classroom. Ya, adapun pustaka utama yang saya gunakan di sini adalah Digital Design and Computer Architecture. Ya, ini karya David. Nah, materi file buku ya, soft file terkait karya David ya, ini juga sudah saya unggah di MyTest Classroom. Ya, bisa Anda akses di sana. Dan saya lampirkan juga di MyTest Classroom itu terkait modul itu ya, sehingga Anda tahu rencana evaluasi terutama di pertemuan hari ini ya, begitu. Ya, baik, saya masuk ke logic gate ya, gerbang logika. Nah, mungkin dari Anda semua yang di sini ada yang tahu nggak apa itu gerbang logika, logic gate? Silakan, mungkin ada yang mau jawab apa sepengetahuannya. Ya, silakan. Kamar disebutkan nama ya, sama artinya ya. Baik, saya Dasya dengan terminologi 2029. Mungkin OJK secara pengetahuan itu kayak untuk mengolah dan memanipulasi input media. Jadi misalnya input digital itu ada sesuatu, nanti outputnya sesuatu yang lain. Jadi untuk memproses data biner atau digital. Data biner ya. Oke, jadi ada input ya, data biner ya 01 ya, kemudian ada output ya, di mana di dalam input tadi itu diproses gitu ya, bergantung gerbang logikanya ya, gitu. Mendekati ya cukup sesuai. Mungkin ada pendapat yang lain, silakan. Ada Miss. Kurang lebih sama. Sama ya. Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara sedikit ya, ya sebenarnya suatu rangkaian digital sederhana ya, rangkaian digital sederhana. Di situ melibatkan input, ada input. Nah, input di mana input itu bisa dalam bentuk data biner gitu ya, logika 0, 1 gitu. Dan ada output. Nah, inputnya ini bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Dan situ ada output ya. Nah, jadi
di mana rangkaian sederhana, ya rangkaian digital sederhana ini ya itu disimbolkan, ya, disimbolkan. Makanya ada gerbang logika. Gerbang logika nanti ada beberapa banyak ya, ada logika gerbang logika N, ya, OR, XOR, ya. Sehingga itu nanti menyesuaikan. Dimana salah satu bentuk simbolnya, gitu ya, seperti gambar yang di depan. Nah, ini simbol gerbang logika 0. Gitu ya. Nah, dari situ dia memiliki karakteristik, ya, yang memiliki karakteristik. Jadi karakteristiknya itu juga akan dipengaruhi oleh tabel kebenaran. Ya, tabel kebenaran dari gerbang logika itu biasanya direpresentasikan ya dengan tabel grafik sederhana. Di situ ada input, ya ada output. Ya, nah, input biasanya dikasih kode alfabet gitu ya, dengan input itu bisa A, B dan sebagainya. Untuk outputnya biasanya ada disimbolkan dengan huruf Y. Nah, tapi beberapa referensi itu juga memberikan huruf yang lain. Nah, dari tabel kebenaran ya, itu ada persamaan bulan, gitu ya. Nah, ada persamaan bulan. Persamaan bulan ini persamaan matematis, persamaan matematis yang mewakili ya karakteristik daripada gerbang logika tersebut. Ya, sehingga gerbang logika sederhana itu sehingga gerbang logika adalah rangkaian digital sederhana yang mana dia ada input dan beberapa output ya dengan masukan. Ya. Nah, kemudian tidak lepas juga dari tabel kebenaran dan ekspresi bulan ya, persamaan matematis yang mewakili karakteristik dari gerbang logika tersebut. Nah, oke. Nah, ini salah satu contoh not gate, ya. Jadi gerbang logika not. Nah, untuk gerbang logika not ini sebenarnya dia inverse ya. Jadi kalau outputnya itu sebenarnya kebalikan dari inputnya. Kalau inputnya 0, outputnya 1. Kalau inputnya 1, outputnya 0. Nah, itu gerbang. Nah, kita simpulkan sebagai persamaan bulannya ini sama dengan inverse ya, atau komplement. Ada not gate, ada juga buffer yang dimana inputnya ini dia hanya meneruskan, dia tidak membalik. Ya, dia hanya meneruskan. Tapi kalau buffer, kalau kita lihat dari sudut pandang analog, ya sebenarnya dia memiliki fungsi tersendiri. Gitu ya. Hanya saja di sudut pandang digital, ya, nah dia meneruskan. Kalau inputnya 0, ya outputnya 0. Ya, kalau inputnya 1, ya outputnya 1. Nah, sehingga persamaan bulan, ya kebenarannya persamaan bulannya ini sama dengan A. Jadi persamaan bulan ini hanya memberikan informasi ya kita masih menyederhanakan suatu tabel kebenaran atau logika ya dari sudut pandang matematis. Ya. Nah, di samping ada not gate ya, ada juga AND gate ya. Jadi simbolnya seperti yang Anda lihat ya, AND gate ini 2 input ya. Kalau tadi itu ada 1 input, buffer ada 1 input. Di sini AND gate ini ada 2 input. Nah, outputnya 1, tabel kebenarannya sebagaimana yang Anda lihat gitu ya. Nah, hanya saja yang perlu diperhatikan untuk rangkaian digital sederhana ya, untuk AND gate ini karakteristiknya ya, kalau dua buah inputnya ini 0 ya, atau salah satu inputnya ini 0, maka outputnya akan menghasilkan 0 ya, atau false ya, atau salah. Tapi kalau dua inputnya ini ternilai benar ya, atau berlogika 1 ya, dua-duanya ya, maka outputnya juga ternilai 1 ya. Nah, persamaan bulannya bisa kita lihat dia sama dengan A
ada AND gate, ada OR gate. Nah, kalau AND tadi itu basisnya dapat kalian, kalau OR gate itu basisnya penjumlahan. Nah, karakteristik daripada OR gate ini juga sama ya. Yang perlu diperhatikan ya, bahwa jika dua buah inputnya ya itu salah satu bernilai 1 atau salah satunya itu benar atau dua-duanya itu benar ya, dua-duanya itu benar ya, maka satunya juga benar ya, atau satu ya, di sini kita berbicara saat ini benar, true ya, nol ini salah, false seperti itu. Nah, tapi kalau dua buah inputnya itu bernilai nol ya, maka outputnya juga akan bernilai nol ya. Jadi ini untuk OR gate ya, di gerbang logika OR ada gerbang logika AND, ada NOT ya, tadi sudah kita bahas. Nah, di sini ada XOR gitu ya, ada XOR, ada NAND, ada NOT. Nah, kalau kita berbicara XOR ya, sebenarnya kita bisa melihat gerbang tabel kebenaran OR ya. Nah, untuk menggunakan ini juga untuk NAND itu kita juga perlu mereview tabel kebenaran AND gate gitu. Nah, untuk XOR ya, ketika inputnya dua-duanya ini bernilai salah, false, nol ya, atau dua-duanya ini bernilai benar ya, true ya, atau satu-satu ya, maka outputnya akan bernilai. Nah, tapi jika salah satu inputnya ini bernilai benar ya, salah satunya ya, maka outputnya dia juga akan bernilai benar ya. Ini untuk XOR. Nah, NAND ini kebalikan dari AND sebenarnya. Jadi not AND ya. Jadi kalau AND tadi itu kita perhatikan bahwa ketika dua inputnya AND ya itu sama-sama 0, maka outputnya juga 0. Tapi karena ini NAND ya, berarti ada tambahan not di sini. Ya, berarti not AND. Jadi kalau 00 tadi AND itu 1, 0 kalinya ada not ya, jadi NAND jadinya dibalik batunya jadinya 1. Jadi kebalikan dari NAND. Jadi kalau inputnya 0 dan 1, kalau N itu outputnya apa kalau N? 0 dan 1? 0. Karena NAND outputnya jadi 1. Ya. Nah, begitu juga untuk 0, ini kebalikan ya, inverse daripada OR ya. Jadi kalau OR tadi inputnya 0, 1, kalau OR outputnya jadi apa? 1. Karena ini 0, outputnya jadi 0 ya. Nah, seterusnya jadi rangkaian digital sederhana ya untuk XOR, NAND, dan NOR ya, masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang itu kita juga harus paham. Nah, di sini persamaan bulan ya. Nah, persamaan bulan itu menyederhanakan karena next di pertemuan berikutnya ya kita akan membahas juga terkait rangkaian kombinasi ya, persamaan bulan dan penyederhanaannya. Nah, menyederhanakan suatu rangkaian menjadi suatu rangkaian yang simpel yang sederhana. Nah, itu kita bisa juga lewat persamaan bulan. Nah, oleh sebab itu di sini saya kuatkan terutama di pemahaman terkait karakteristik ya masing-masing rangkaian digital sederhana di sini. Nah, ini ada salah satu contoh terkait XNOT gate, gitu ya. Nah, XNOT gate ini kalau kita lihat tadi ya untuk XOR ya, nah, XOR pada kebenarannya ya, kalau inputnya sama-sama 0 atau sama-sama 0 atau sama-sama 1 itu hasilnya adalah 0. Selain itu ya dia nilai 1. Nah, XOR ini sebenarnya XOR yang tambah 0.
Berarti kalau inputnya di sini sama-sama 0, kalau kita berbicara XOR, ya outputnya jadi apa? 1. Kita berbicara XOR sama-sama 0, karena ini X0 jadinya 1. Ya, nah begitu juga ini jadinya 1. Nah kalau ini 01 di XOR tadi outputnya 1. Karena ini X0 maka jadinya 0 ya. Nah sebagaimana yang ada di sini. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk gerbang logika ya. Tadi kita sudah bahas gerbang logika untuk AND, OR, XOR, NAND, NOR maupun XOR ya, terutama terkait kata penggunaan ya. Oke. Nah dari situ, nah ini kita diadakan pada suatu contoh kasus. Tadi kita membahas mengenai dua input. Nah ini ada 3 blok input, ya, 3 blok input, 1 output. Nah pada kasus ini kita adakan pada suatu gambar belakang ya. Nah di situ juga ada tabel kebenaran sama sama itu. Nah kita diminta di sini untuk melengkapi tabel kebenaran. Tabel kebenaran seperti apa? Jadi kalau kita input yang perlu kita perhatikan, kita bisa memecah menjadi 2 bagian. Ya, kita selesaikan dulu untuk bagian A, B, ya, baru sama C. Nah, di sini adalah NOR, ya, NOT OR, gitu ya. Ya, jadi inverse daripada OR. Nah, kita selesaikan di sini, kita perhatikan ini 0, 0, 0. Nah, berarti kita coba selesaikan dulu bagian A sama B. Ya, kalau kita bicara OR ya, atau kita langsung ke NOR ya. Di sini kalau OR, mungkin sederhananya biar mudah ya OR ya. 0, 0, kalau OR itu jadinya 0 ya. Nah, 0 dan 0, kalau OR jadinya 0. Karena ini 0, maksudnya dia jadi 1. Begitu juga untuk di bawah ya. Kalau OR 0, 0 ya 0 ya. 0 sama 1 kalau OR 1. Karena ini 0 ini jadinya 0 dan seterusnya ya. Nah cukup sederhana ya sebenarnya kita memahami terkait rangkaian kita sederhana ini gerbang logika. Nah ini tadi 0. Begitu juga untuk N. Nah, N 4 itu juga penyelesaiannya cukup sederhana. Kita selesaikan bagian AC sama BD, gitu ya. Nah, salah satu contoh ya. Nah, ini berarti A sama C 0. Kalau di N jadi apa? 0. B sama D 0 di N ya. 0, 0, 0. Seterusnya, ya. Tapi seperti itu. Nah, cukup sederhana. Nah, next kita di sini bahas terkait rangkaian kombinasional. Mungkin ada yang tahu rangkaian kombinasional itu seperti apa? Kita bilang ini kombinasi. Bisa nama sama ini bisa Perkenalkan, nama saya Haikal dari NP 523-22-101. Jadi semalam saya rangkaian kombinasional itu adalah sebuah rangkaian di mana kita menggabungkan dari 2 atau lebih dari jenis gerbang logika. Dimana itu bisa menghasilkan bentuk logika yang baru lagi, gerbang logika yang lebih kompleks lagi dibandingkan gerbang logika sederhana. Oke, Pak. Ya. Jadi Haikal ya, sudah sesuai ya apa yang disampaikan. Ya. Nah, jadi rangkaian kombinasional ya itu sudah disampaikan ya merupakan kombinasi ya, dari beberapa gerbang logika. Ya, kombinasi dari beberapa gerbang logika itu akan menghasilkan suatu rangkaian yang cukup kompleks, gitu ya. Dalam artian kita ingin menyelesaikan suatu permasalahan sehingga butuh suatu rangkaian kombinasi. Hanya saja untuk rangkaian kombinasi itu juga sama, ya ada multiple input, ya. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4, ya, bisa lebih dari itu. Dan
Bisa single output, bisa multiple output, gitu ya. Nah, tergantung kasusnya. Nah, ini salah satu contoh rangkaian kombinasi ya. Jadi ada dua gerbang NOT, gitu ya. Nah, ini rangkaian kombinasi. Jadi inputnya di N1 ya menghasilkan output di N2. Nanti N2 menjadi input dari gerbang NOT yang kedua dan menghasilkan outputnya N3. Cukup sederhana. Ini rangkaian kombinasi. Nah, di bawah ini bukan rangkaian kombinasi, dia ekspor. Nah, hanya saja ada lintasan sempit. Input di N4 ya akan menghasilkan output di N5 dengan kombinasi input yang lain. Hanya saja hasil dari N5 dia kembali. Ya, jadi ada lintasan sempit. Nah, itu bukan rangkaian kombinasi. Ya. Nah, ini ada 4 rangkaian C, D, F. Mana yang bukan rangkaian kombinasi? Ya, benar. Ya. Tapi ini bukan rangkaian kombinasi. Ya. Nah, yang lain ini rangkaian kombinasional, ini juga rangkaian kombinasional, ini juga rangkaian kombinasional. Ya, kalau di sorry, ini yang nanti bukan ini sepertinya ya. Nah, jadi gini, dia output, ya, dia output dari I3 ini menghasilkan output pertama dan I4 menghasilkan output kedua. Hanya saja dua buah output ini dia langsung masuk ke satu rangkaian rangkaian gerbang logika, tapi single input, sehingga benturan di sini, ya, ya, sehingga benturan, ya, sehingga antara 01 mungkin 00 dan 01, nah ini sudah bisa diselesaikan, gitu ya. Nah, jadi gambar D ya maupun gambar F ini bukan rangkaian kombinasional, ya. Oke. Saya rasa itu. Nah, sehingga dari sini ringkasan yang bisa saya sampaikan ya bahwa output dari suatu gerbang logika ya, salah satu contohnya seperti NOT gate ya, itu sebenarnya inverse gitu. Nah, inverse yang lain itu salah satu contohnya seperti NAND ya, NOT N. Itu pun juga NOT N ini dengan dua input ya, saat outputnya ini adalah inverse daripada N. Begitu juga untuk NOT ya, ini inverse dari OR ya. Nah, software yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan pemahaman kita ya terkait gerbang logika maupun rangkaian kombinasional itu bisa kita gunakan Logisim, gitu ya. Nah, Logisim di sini akan kita bahas ya nanti di pertemuan berikutnya ya. Nah, itu nanti akan saya unggah filenya di Medes Classroom, silakan Anda unduh ya dan silakan diinstal terlebih dahulu. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan simulasikan. Nah, untuk simulasi Logisim ya sebenarnya cukup banyak tutorialnya di YouTube ya. Nah, nanti silakan Anda mungkin bisa coba-coba dulu ya. Itu sebenarnya cukup efisien kita ketika belajar rangkaian kombinasional ya, kemudian tabel kebenaran ya, kemudian persamaan bulan. Jadi di Logisim itu apa namanya cukup membantu ya, menguatkan pemahaman kita ya. Sehingga sudah kita kerjakan secara manual, semua juga bisa kita validasi ya di rangkaian Logisim untuk belajar mandiri ya. Nah, di sini terkait tugas ya ada 3 tugas yang nanti perlu Anda selesaikan. Nah, itu saya akan unggah apa namanya di Medes Classroom ya. Nah, tugas pertama, kedua, dan ketiga ini masih berhubungan dengan rangkaian kombinasional ya, terutama untuk tabel kebenaran ya. Logika ada rangkaian sederhana, rangkaian kombinasional, tabel kebenarannya seperti apa jika inputnya 2 dan inputnya 3 ya, kurang lebih seperti itu dari saya ya. Mungkin sebelum
saja. Untuk penggunaan dari gerbang logika ini sendiri untuk diimplementasi dunia nyatanya biasanya ada di apa ya Pak? Sehingga mungkin kita lebih termotivasi, jadi nanti ada bisa nanti coba-coba mungkin oh ini ternyata dari sini gitu. Itu kira-kira kalau diimplementasi dunia nyata itu gimana Pak? Ya, baik, terima kasih ya. Jadi apa namanya terkait teknologi mungkin ada kalau di apa namanya materi ini ya next itu kan juga akan membahas terkait decoder, gitu ya. Encoder multiplexer gitu ya. Mana di situ kita bahas terkait banyak input ya, kemudian single output mungkin multiple output gitu ya. Nah, di mana gerbang logika ini rangkaian digital sederhana ini di sini kita daerah pada suatu simbol, suatu tabel kebenaran yang kita paham. Nah, realisasinya itu ada IC-nya, ya. Jadi ada IC yang memang itu jadi bagian ya, bagian suatu produk ya, karya suatu penemuan ya, pada satu penemuan, di mana itu yang mengakomodasi ya perkembangan teknologi, terutama ketika kita ini mengatasi permasalahan banyaknya suatu input ya, yang mana kita nanti ingin kondisikan menghasilkan suatu output tertentu gitu ya. Nah, jadi hari ini memang kita bahas terkait konsep ya, ketika konsep. Nah, makanya di mata kuliah ini ada 4 SKS, 3 SKS ini kita bahas teori, konsep, sampai SKS kita bahas praktikum, kita bahas kegiatan praktik ya, kegiatan praktik di lapangan. Di sini kita akan lihat pada suatu IC ya, di mana kinerja dari IC itu ketika ada banyak input, outputnya seperti apa. Nah, itu yang nanti jadi jembatan ya ketika kita masuk di dunia elektro gitu ya, terutama instrumen, karena kita tidak implementing, sehingga pemahaman dasar terkait single output, multiple output ya, apapun banyak input dengan banyak output itu juga harus kita pelajari dari sekarang. Saya rasa itu apa namanya terkait apa namanya penjelasan ya dari pertanyaan saudara Pak tadi. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu ya untuk pertemuan kita hari ini saya sebutkan. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi nanti di minggu depan. Jangan lupa untuk tugasnya bisa diakses di Minus Classroom ya, dan minggu depan kita akan mencoba bahas ya, sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Saya akhiri, terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.